rosok itu adalah identik dengan suatu yang kotor, terus kemudian ya kumuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekanku semua. Berjumpa lagi dengan saya Haidar. Ya, pada malam hari ini kita akan ngobrol santai dengan tema yang agak sedikit unik dan agak lain mungkin. Kita akan membawakan sebuah tema yakni mengenai rosok. Nah, seberapa bernilainkah rosok itu bagi dunia maupun kegiatan fisabilillah kita? Ya, pada malam hari ini saya akan ditemani oleh narasumber, yakni oleh Mas Nur Hidayat. Beliau berasal dari cabang Wiwiring 1. Selain itu, beliau juga diamanai sebagai penanggung jawab bidang kewirausahaan di Pemuda MTA Klaten. Ya, selamat malam Mas Nur Hidayat. Selamat malam Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ya Mas, langsung saja. Mungkin bisa disapa dulu para rekan-rekan kita Mas. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Selamat malam. Perkenalkan, yang nama saya Nur Hidayat, asal cabang. Mohon maaf saya klarifikasi ya Mas ya. Asal cabang saya Juring 2. Oh iya Mas. Untuk malam hari ini ya semoga kita bisa berbincang-bincang santai dan insya Allah nanti bisa menghasilkan sesuatu untuk kebaikan kita bersama. Jadi Mas, langsung saja. Malam hari ini kan kita mengangkat sebuah tema yakni mengenai rosok Mas. Mungkin ada beberapa pertanyaan Mas. Mungkin yang pertama, mungkin apa itu program sedekah rosok Mas? Serta bagaimana kronologinya bisa tercipta atau terpikirkan program tersebut Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Siap, insya Allah. Yang mana awal mula dulu nih Mas ya, di terciptanya bidang kewirausahaan dahulu, yang mana di kepemudaan kita bagaimana itu ketika ada suatu kegiatan biasanya itu tak lepas dari pendanaan. Nah, oleh karena itu di bidang pemuda perwakilan Klaten itu pengurus pemuda membuat bidang kewirausahaan yang salah satu fungsinya yaitu adalah bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan adanya pendanaan dari bidang tersebut. Nah, salah satu program di bidang kewirausahaan adalah itu rosok, yang mana rosok itu adalah terbesit dari suatu pembicaraan yang di sebuah warung. Kemudian kita bincang-bincang apa ya yang kira-kira bisa menghasilkan dan tidak terlalu membuat persaingan yang terlalu hebat itu, yang tidak biasanya kan rosok itu adalah menjual atau kita menghasilkan barang-barang yang tidak biasa digunakan dan digunakan kita untuk mendapatkan hasil supaya bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Dan kita program itu yang namanya itu adalah sedekah rosok. Dalam artian sedekah rosok itu bisa saja program itu memang benar-benar murni disedekahkan dari warga untuk pemuda cabang. Kemudian pemuda cabang menghubungi pengurus pemuda perwakilan bagian bidang kewirausahaan untuk mengambil rosok itu, atau mungkin untuk bagaimanakan, mau diambil mau diantar, terserah pemuda cabang yang melakukan. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu Mas. Baik, Masya Allah Mas. Berarti ini juga selain bentuk
fisabilillah juga untuk bisa pendanaan program-program pemuda program kabupaten gitu. Insya Allah apapun yang bisa kita support untuk kemajuan dakwah kita, baik itu terutama di bidang kepemudaan kita, karena ya pemuda itu yang kon tidak semua pemuda itu kan sudah bekerja, ada juga yang masih sekolah dan yang lain sebagainya. Jadi ya bagaimana perwakilan itu bisa untuk mensupport supaya lancar untuk dakwah itu. Oke, baik Mas. Mungkin pertanyaan yang kedua, mengapa sih Mas harus rosok? Karena kan bagi kalangan anak muda itu kan rosok itu kan identik dengan kotor, terus kemudian ya kondisi seperti itulah. Mungkin apa Mas? Kenapa? Karena apa harus rosok ya Mas ya? Ya mungkin laras atau pemikirannya pemuda itu bagaimana rosok itu adalah identik dengan suatu yang kotor, terus kemudian ya kumuh dan yang sebagainya. Tapi perlu diingat dari yang kumuh-kumuh yang tidak ternilai itu kalau kita kumpulkan yang semulanya tidak berguna menjadi sampah, itu bisa membantu untuk kelancaran dakwah kita. Terus dan apa manfaatnya dan apa jenisnya? Nah itu kan banyak banget Mas untuk rasa itu. Nah mungkin suatu saat atau nanti bila ada pertanyaan yang berhubungan dengan apa jenis rasa mungkin bisa kami terangkan. Oke, siap Mas. Ini seperti yang tadi Mas Nur Hidayat sampaikan tadi, mungkin untuk pengumpulan rosok itu kan bisa diakomodir oleh cabangnya masing-masing ataupun juga bisa diambil oleh pemuda perwakilan kalian sendiri ya Mas. Ya, kemudian setelah rosok itu dikumpulkan, mungkin nanti mau dikemanakan Mas? Apakah mau dijual lagi atau mau didaur ulang menjadi produk apa atau bagaimana kan Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Mas, untuk pengumpulannya dari sedekah rosok itu mungkin dari warga cabang yang ada di perwakilan kita itu ada yang di rumahnya itu ada rosok. Kemudian untuk pengumpulannya itu bisa menghubungi atau kita bekerja sama dengan pemuda cabang. Pemuda cabang tersebut nanti untuk mengambil di rumah-rumah warga atau di mana saja yang warga itu mempunyai rosok, nanti diambil oleh pemuda cabang atau yang menyanggupkan, nggak harus pemuda itu. Kalau ada yang menyanggupkan walaupun usianya masih lewat muda tapi jiwanya muda boleh, karena itu ya berjuang itu tidak mandang usia. Nah, kemudian nanti setelah dikumpulkan pemuda, entah nanti itu di pengumpulannya itu bisa di rumah warga atau tempat majelis yang longgar, dan tapi perlu diperhitungkan untuk pengumpulannya itu supaya tidak mengganggu kegiatan atau pemandangan di majelis. Kalau misal di majelis, kalau di rumah warga ya sebisa mungkin warga tersebut memang ya benar-benar legowo gitu Mas ya. Nah nanti setelah terkumpul di suatu tempat majelis itu atau di rumah warga itu, kalau kami dulu buat konsep segini Mas, untuk pengambilan itu kalau bisa kan Klaten itu ada mungkin 4 atau 5 wilayah. Nah untuk pengambilannya itu biasanya kalau kami buat rute, kalau bisa itu minggu pertama itu atau hari mungkin hari Senin minggu pertama kita ambil di wilayah barat, yang mana wilayah barat itu termasuk Gelanggu, Bolan, Karanganom dan yang sebagainya. Nah kalau sudah sistematis tersebut nanti ya kita tinggal ambil lewat rute itu, kemudian Selasa minggu kedua atau Senin minggu kedua kita ke wilayah timur dan yang seterusnya Mas. Kalau bisa sistematis tersebut, insya Allah pengambilan itu atau kita selaku bidang kewirausahaan bidang pemuda itu siap untuk mengambil kemana saja Mas. Oke, siap Mas.
Berarti bisa dikatakan itu apapun itu selagi halal gaske Mas. Ya. Siap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mas. Kemudian kenapa sih pemuda MTA itu harus ambil bagian Mas? Dan bagaimana cara ikut berpartisipasi dalam program rosok ini Mas? Wah, itu pertanyaan yang kalau dipikir-pikir lucu ya Mas ya. Kenapa pemuda kok harus ikut andil? Loh, terus kalau yang pemuda nggak mau ikut andil, terus yang tua-tua kan ikut andil gitu Mas. Ya nanti mesake Mas. Wis tua kan uripi cabang, wis berjuang hidupi cabang, jek kan berjuang kan anu rasa. Ya mesake banget gitu loh. Ya, jadi ya monggo untuk para pemuda, rekan-rekan seperjuangan kita untuk melanjutkan perjuangan bapak-bapak kita, penerus-penerus kita itu bagaimana sedikit apapun yang bisa kita andil dalam perjuangan itu monggo kita ambil andil dalam bagian itu. Entah itu dalam hal apapun, kalau misal tadi di bidang kami kewirausahaan itu monggo untuk bisa mengaktifkan kegiatan ini. Salah satunya itu nanti kan kalau bidang ini aktivitas ini berhasil, ini bisa juga untuk Pak tambahan kas di cabang kita. Misalnya gini Mas, untuk mohon maaf tadi kelewatan, bagaimana pengambilan rosok itu nanti sistemnya itu kan dikumpulkan dari sedekah warga, baik yang suluh memberi atau sukarela diserahkan ke pemuda cabang, dan nanti Mas kita beli kok, nggak kita minta cuma-cuma itu enggak, kita nanti akan kita beli, kita sesuai takar timbang berapa beratnya dan kita perhitungkan, dan itu nanti kita beli, dan ketika laku berapa itu masuk murni 100% ke kas pemuda cabang. Nah, nanti perwakilan pemuda perwakilan itu bagaimana untuk mencari keuntungan itu adalah dengan sistem bagi hasil. Ketika kita setorkan ke pengepul, ya itu misal ada keuntungan, ya nanti keuntungan itu bisa dimasukkan ke kas pemuda perwakilan kelihatan. Jadi ada dua keuntungan itu Mas. Satu masuk ke kas pemuda cabang, kemudian kas pemuda perwakilan juga dapat isi juga Mas. Jadi sangat bermanfaat sekali ya kegiatan ini Mas. Alhamdulillah banget kalau bisa berlanjut Mas. Sangat cocok untuk mengisi waktu-waktu luang. Nah, untuk selanjutnya mungkin selama ini untuk hasil yang sudah mungkin sudah dari penjualan rosok itu mungkin digunakan untuk apa saja Mas? Untuk dari manfaat penggunaan hasil dari kegiatan kita ini Mas, selama ini kita bisa support teman-teman kita, walaupun tidak banyak kan, ada yang tugas kemana ke perwakilan yang lain, kemudian dikirim ke pusat atau acara-acara lomba dan yang sebagainya, kan tentu itu tidak dengan modal dengkul Mas, dan itu kan juga perlu namanya konsumsi, juga perlu namanya transportasi. Nah kita ikut andil di dalamnya. Bagaimana mosok lomba wis lomba jek kon bayar dhewe, padahal pun yang ngono peringatan ya kasihan Mas itu. Jadi itu manfaatnya itu adalah apa saja yang kira-kira kita bisa bantu dan kita itu cukup, atau dalam artian kita itu adalah pengurus perwakilan keadaan bisa bantu, ya kita bantu entah apapun itu, insya Allah. Baik. Berarti itu hasil dari penjualan rosok ini begitu signifikan nih Mas, untuk dirasakan kepada warga-warga kita, saudara-saudara kita nih Mas. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Mas, selama program rosok ini sudah berjalan itu mungkin problematikanya apa aja Mas? Oke, untuk problematika ya sangat kompleks ya, terutama tak kira ini program rosok ini mungkin di warga Majelis Tabligh Al-Quran, mungkin yang sedekah rosok atau yang di bidang rosok ini di Solo Raya ya paling cuma Klaten paling ini.
Nah, untuk problematika ya namanya program baru berjalan pasti ada lah Mas ya. Salah satunya adalah bagaimana kurang tersampainya. Salah satunya adalah kurang tersampainya ke warga-warga yang ya mungkin kita dari pengurus kemudian tidak sampai ke dalam warga, sehingga warga kan tidak tahu kalau di dalam majelis tersebut ada, di majelis kita ada yang namanya pengumpulan rosok itu. Salah satunya itu. Kemudian salah satunya yang lain adalah bagaimana ketika ada ketika warga itu yang jauh di sana, misal saya itu di bagian Klaten Timur, kemudian di Klaten bagian barat sing kulon dhewe mriko. Lah itu kok Mas saya ada rosok dan itu hanya satu warga dan itu di rumah Mas. Nah, problematikanya adalah bagaimana aku aduh-aduh kokono terus ini ambil kan ya tidak mungkin juga Mas. Nah, itu problematika yang mana kita perlu kolaborasi dengan pemuda cabang. Salah satunya kenapa kok pemuda harus ikut andil ya itu tadi Mas. Ya supaya bisa berjalan program kita dengan baik dan lancar. Ngoten Mas. Oh iya Mas. Berarti mungkin secara garis besar itu bisa dikatakan mungkin miskomunikasi ya Mas. Ya. Iya ini Mas. Kurangnya tersampaikan ke warga-warga gitu ya Mas ya. Ya untuk selanjutnya Mas mungkin selama kegiatan ini berjalan mungkin apa sih harapan dari Mas Nur Hidayat sendiri selaku penanggung jawab dari bidang KWU yang membawahi atau menangani program ini agar berjalan sukses Mas? Ya, satu harapan kami tentu sangat besar ya Mas ya, karena di majelis kita ini tentu bidang rasa itu kan setiap warga, setiap rumah tangga itu pasti ada memiliki barang bekas atau rosok lah. Nah itu kalau bisa dimanfaatkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa Mas. Karena gimana ya Mas ya? Kita itu warga yang terpimpin. Ketika suatu pimpinan itu mengomandokan apa kan kita tinggal nurut. Bagaimana kita bisa manfaatkan itu? Ketika harapan saya atau harapan kita itu bisa berjalan rosok ini berjalan dengan lancar, kemudian terkumpul di setiap cabangnya dan kita rute yang semula kami buat untuk misal minggu pertama di wilayah Klaten bagian barat, minggu kedua timur dan yang lain sebagainya tadi itu bisa berjalan setiap minggunya saja Mas. Wah Masya Allah nanti betapa indahnya kasih panjenengan Mas untuk kas pemuda itu. Wah, dan insya Allah kalau semua itu berjalan lancar jenengan pemuda niku ajeng napa mawon kowe ketake pemuda siap danai begitu Mas. Masya Allah. Ya untuk sebagai penutup Mas, mungkin apa motivasi agar para pemuda itu mungkin mau untuk mengambil rosok Mas? Kan kita ketahui bersama kan untuk di zaman-zaman sekarang kan pemuda itu kan apa sih rosok reget aku wis adus mungkin seperti itu Mas. Mungkin yang apa itu daripada main game waktunya dihabiskan untuk main game kan mungkin apa motivasinya Mas agar mau agar rasanya itu muncul Mas dari hati Mas. Itu tak kira dari diri pribadi masing-masing ya Mas ya. Kalau kami hanya bisa matur kowe wis ambil apa toh nenggon majelis kuwi kan itu. Pemuda tanya pada diri kita masing-masing apa toh yang sudah kita ambil dalam kebaikan kita ke majelis itu. Sampai suatu hal yang dikira kita sampah saja kita kumpul tidak mau terus bagaimana gitu loh. Padahal kan kalau ini bisa berjalan insya Allah kan kita meringankan rekan-rekan kita, meringankan bapak perwakilan juga, dan karena tidak setiap agenda kita harus meminta uang ke pengurus dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu monggo ya kita bersama-sama menyukseskan kegiatan ini ke depannya.
supaya bisa menghidupi kas dan pemuda kita agar kegiatan dakwah bisa berjalan lancar dan tanpa ada hambatan. Terima kasih, Mas. Oke, Mas. Oke, demikian sedikit obrolan santai kami mengenai program Rosok yang dicanangkan atau diprogramkan oleh Pemuda Perwakilan Klaten bidang KWU. Maka dari itu marilah kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama agar bisa mendukung dakwah kita. Selain itu, yang sudah seperti dikatakan Mas Nur tadi, program ini manfaatnya begitu signifikan sekali untuk program dakwah kita ini. Seperti yang juga saya katakan tadi, apapun itu selagi halal gaske. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.